Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran. Sekarang kita di halaman 51 ya. 55, Ustaz. Oh, 55. Iya. 55 poin ke Poin pertama. Lanjutan hadis. ya. Kalau wafil hadis itu sudah. Iya, sudah sampai kemarin illa khufat bihimul malaika. Berarti sekarang Ghasyiatum Rahmah. Kalau yang Iya, akhir hadis ini sudah juga. sudah. Baik. Di antara keutamaan bermajelis, berkumpul bermajelis, kemudian padanya dibacakan ayat Al-Quran, dipelajari, maka akan dikelilingi oleh malaikat. Kemudian yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang dan rahmat. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkan di sisi malaikat, di sisinya, di sisi malaikat. Jadi selain dikelilingi oleh malaikat, akan diliputi oleh rahmat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksud dari akan diliputi oleh rahmat adalah di Tabaraka wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Apa bentuk rahmat dari Allah terhadap orang yang bermajlis? Apakah orang yang bermajlis itu kemudian pulang dari majelis menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang seperti apa? Kalau kita lihat nanti dari penjelasan, seorang yang mendapatkan rahmat di majelis itu dia mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah. Karena kasih sayang Allah yang paling besar kepada makhluknya adalah hidayah, taufik untuk melakukan ketaatan. Adapun materi duniawi, Allah berikan kepada kaum muslimin juga kepada selainnya. Tapi hidayah dan taufik Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, orang yang berada di majelis ilmu, dia layak mendapatkan taufik tersebut, rahmat tersebut. Walihada kam yahsulu fi majalis dzikri wal muzakarah wal mudarasah fi buyutillahi azza wa jalla min tanazzulir rahmat.
Atas dasar ini, betapa banyak diperoleh di majelis atau tercapainya di majelis zikir, mudzakarah, darasah yang dilakukan di rumah Allah, di masjid, min tanazzuli rahmat, berupa turunnya rahmat. Wa kam min insan akramahullahu subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang Allah memuliakannya, wa rahimahu, dan Allah rahmatinya, fi majalis dzikrin, di majelis zikir, majelis ilmu. Maka bagaimana keadaan orang tersebut? Wa kharaja minhu bi faidah. Dia keluar dari majelis itu dengan membawa faidah. Ya, membawa faidah, walaupun satu faidah. Wa kharaja minhu bi ilmin wa khairin wa fadilah. Dan dia keluar darinya dengan ilmu, kebaikan, keutamaan, baqiyat ma'ahu hayatahu kullaha, yang kekal hal tersebut bersamanya sepanjang hidupnya. Ya, ini maksudnya kadang kita di majelis ilmu dapat satu faidah. Allah ingin menyayangi kita dengan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tetap bersama kita. Contoh misalnya ada orang yang hadir di majelis ilmu, kemudian tahu faidah tentang amalan tertentu, lalu dia laksanakan seumur hidup, nah berarti majelis tersebut menjadi titik awal dia mendapatkan rahmat. Dan itu ciri bermanfaatnya faidah atau ilmu tersebut untuk dirinya. Maka dari itu jangan disepelekan untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat. Karena bisa jadi hal tersebut merupakan titik awal mula kita menjadi lebih baik di mata Allah. Kita lihat. Fanzur ila rahmah. Lihatlah kepada kasih sayang Allah. Ma'azamaha. Betapa besarnya ia. Betapa besarnya rahmat tersebut. Bagaimana? Faqad tajidu syakhsan ghafilan. Terkadang engkau dapati ada seorang yang ghafilan, yang lalai, yang lupa kepada Allah. Ya. Gak mau ibadah, senang bermaksiat, gak peduli terhadap kebaikan agamanya. Bahkan ada orang yang gak peduli terhadap kebaikan dunianya. Hidupnya gak jelas. Ada orang yang seperti itu. Kemudian, wa akramahullahu bihuduri majlis dzikr. Allah muliakan dia dengan bisa hadir di majelis ilmu. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu itu tanda kemuliaan dari Allah. Allah ingin kebaikan bagi kita. Ini lihat ada orang yang lalai, lupa, kemudian Allah muliakan. Dia hadir di majelis ilmu. Bahkan barangkali sengaja ya, mendengarkan nasihat. Suma samia kalimatan. Kemudian dia mendengar satu kata, ayqadat qalbah, yang menggugah hatinya. Dia mendengarkan satu kata yang membuat hatinya terketuk. Wa kanat sababan li salahihi wa hidayatihi. Dan jadilah kalimat tersebut sebab kesolehannya dan hidayahnya. Nah, ini ya, ini tanda rahmat dari Allah bagi orang yang berada di majelis ilmu. Apalagi kalau memang ya Allah sudah berikan kita
hidayah sebelumnya. Maka sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Barang siapa yang mencari petunjuk, maka Allah akan menambahkan petunjuknya dan ketakwaannya. Jadi orang yang tadinya lalai menjadi tergugah sadar, yang sebelumnya sudah dapat hidayah menjadi semakin kokoh hidayah tersebut. Jadi jangan disepelekan, karena bisa jadi tadi itu titik awal perubahan. Dengan catatan ya hadir di majelisnya kita mendengarkan, menyimak. Karena ada sebagian yang rajin hadir di majelis, tapi ada maksud-maksud tertentu. Ketemu teman, ketemu klien bisnis, atau sekedar ketemu ustadz. Nah itu perlu diperbaiki juga. Walaupun tidak mengapa, masih mau ya, datang ke majelis, nggak datang ke tempat-tempat yang lain-lain. Baik, bahkan kita lihat di sini. Waqad tajidu syakhsan. Dan terkadang kita dapati seseorang asya sinina tiwalan min umurih. Dia hidup bertahun-tahun yang lama, menghabiskan min umurihi dari umurnya alal bid'ati wa dhalalah, di atas perbuatan bid'ah dan kesesatan. Jadi ada orang yang hidup bertahun-tahun yang lama dihabiskan untuk berbuat bid'ah dan di atas kesesatan. Summa akramahullahu bihuduri majlisi sunnah. Kemudian Allah muliakannya dengan bisa hadir di majelis yang diterangkan sunnah. Fatahawwala minal bid'ah ila sunnah. Maka kondisinya pun berubah, berganti dari tadinya bid'ah menuju sunnah. Tobat ya. 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 Ada juga yang semakin benci. Ada juga yang semakin benci. Lihat pilihannya saja, pas hadir di majelis, ustadznya, wah ini berjenggot, udah. Atau ketika ustadznya baru muqaddimah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Udah langsung gak mau dengar. Kadang ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya benci kepada ustadz tertentu, benci karena diprovokasi. Lalu dia penasaran, emang siapa sih ustadz itu? Lalu dia cari di YouTube. Terus didengarkan, oh ternyata isinya baik. Akhirnya dia tobat dari bid'ah, dari kesesatan. Ya, baik. Bal qad tajidu ashkhasan. Bahkan terkadang kau dapati sebagian manusia nasya'u ala syirkiyat. Tumbuh hidup, tumbuh di atas kesyirikan. Qad kabura al-wahidu minhum alaiha. Mereka tumbuh dewasa, salah satu dari mereka, di atas kesyirikan itu. Jadi salah seorang manusia
dari kecil tumbuh sampai dewasa di atas kesyirikan. Lingkungannya syirik, anggota keluarganya pun demikian. Ya. Ada lingkungan yang seperti itu banyak. Banyak lingkungan yang kesyirikan itu hal yang biasa. Bahkan mereka anggap itu sebagai ibadah. Ya. Maka summa akramahullahu jalla wa'ala bihuduri majlis. Kemudian Allah memuliakannya dengan hadir di majlis. Dia hadir di majlis, majlis ilmu. Padahal dari kecil sampai dewasa, dia berada di lingkungan yang syirik. Ya. Maka Allah muliakan dia hadir di majlis tubayyanu fihi al-aqidatus sahihah, yang dijelaskan pada ini akidah yang benar, wa tauhidu dan tauhid. Ya. Maka dari itu kadang kalau sebagian orang anti dengan nama Al-Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kita mau mengajar tauhid kepada lingkungan sekitar tersebut, tidak mengapa kita tidak langsung pakai kitab tauhid misalnya. Kita jelaskan dari perkara yang kecil, misalnya rukun iman. Rukun iman sepakat ada 6, iman kepada Allah. Nah, kita jelaskan iman kepada Allah itu maksudnya gimana. Ya, jelaskan akidah yang sahihah, yang benar, baik merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang sudah ada, yang sudah terpakai, atau kita mengemas dengan hal yang lain untuk sementara waktu. Kalau sudah diterima, baru memakai kitab yang sudah eh, dipakai oleh para ulama. Kadang ada seperti itu orang yang dia tumbuh sendiri, hadir majelis, kemudian dijelaskan akidah sahih dan tauhid, maka fatahawwala an dzalika dhalal. Dia pun berubah dari kesesatan itu. Fahadihi rahmatun min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah rahmat di antara dari rahmat-rahmat Allah. Diberikan hidayah dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid. Oleh karenanya di majelis ilmu, ya, walaupun kita judulnya belajar tahsin atau belajar bahasa Arab misalnya, tapi kita selipkan pelajaran-pelajaran akidah yang sahih, tentunya yang sahihah, ya, agar menambah keimanan. Karena terkadang seorang yang belajar tahsin atau bahasa Arab kemudian tidak dibarengi dengan diingatkan terkait akidah, adab, maka terkadang jadi semakin jumawa, semakin sombong. Ya, baik. Jadi rahmat Allah itu hidayah. Begitupun kita di keluarga, misalnya punya grup khusus keluarga, kita share nasihat. Atau kita bikin status tentang nasihat. Gak mesti tiap hari, 2 hari sekali. Ya, daripada ada sebagian orang yang status tuh hanya gambar saja, misalnya. Gak ada maksud tertentu. Tapi kalau disisipkan nasihat-nasihat, itu bermanfaat ya. Kalaulah ada orang yang sadar dengan status kita dapat pahala karena makanya tulis hal-hal yang baik. Baik. Wa kam min syakhsin kana indahu khalal
fi janibin muayyan. Dan betapa banyak manusia yang dia kana indahu khalal. Pada dirinya itu ada kekurangan, ada kerusakan. Fi janibin muayyan, pada aspek tertentu. Namanya manusia, ya. Ada kekurangan minat ta'ab, dari sisi ibadahnya, awil akhlak atau akhlaknya, awil muamalat atau muamalahnya. Ada manusia itu yang ya akidahnya bagus, akhlaknya kurang secara zahir, ya. Akhlaknya bagus, muamalahnya kurang, ada cacat. Teman juga manusia. Tapi kita berusaha paripurna. Artinya dari sisi-sisi tersebut kita berusaha baik. Jadi ada manusia yang punya kekurangan. Fakramahullahu. Maka Allah memuliakannya. Subhanahu wa ta'ala. Fahadara majlis dzikrin wa ilmin. Maka dia hadir di majelis zikir dan majelis ilmu. Fasami'a fihi, maka dia pun mendengar di dalamnya ma yuqidu qalbah, yang menggugah hatinya. Wa hasalat tahawul, dan diperolehlah perubahan. Perubahan jadi berubah. Sehingga kali nah ini kholalnya ini nanti berubah. Kekurangan dia berubah. Fahadha kulluhu minar rahmah. Maka ini seluruhnya dari rahmat Allah. Maka walihada ja'a fi akhiril hadis, datang pada akhir hadis, hadis yang di atas, hadis yang ini panjang hadis ini, ya. Apa akhir hadisnya? Umul kaum, mereka adalah suatu kaum la yashqa bihim jalisuhum, yang tidak akan sengsara dengan mereka, jalisuhum, orang yang duduk bersama mereka, ya. Suatu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Artinya orang sekitarnya pun bermanfaat. Karena di hadis itu kan kemarin kita bahas, ada orang yang tidak niat belajar, ya, tapi datang mendengarkan faidah. Nah, walaupun tidak niat belajar, mereka tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Artinya mereka dapat kebaikan juga. Ya. Baik. Fahiyya majalisu rahmatin wa magfiratin wa hidayah. Maka majelis ilmu adalah majelis rahmat, magfirah, dan hidayah. Inti dari majelis, inti dari orang yang berkumpul di majelis akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Bentuknya rahmat Allah itu paling tidak ini ampunan,
sebagaimana sesuai dengan hadis. Jadi diampuni, kemudian hidayah, berikan petunjuk, ini bentuk dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah dengan diampuni, kemudian diberi hidayah, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia hatinya tenang, di akhirat ya masuk surga, pahala. Ya. Ini akan didapatkan oleh orang yang berkumpul di majelis ilmu. Kalau kita berkumpul di majelis ilmu, ternyata kita belum mendapatkan hal ini semua secara langsung terasa misalnya, jangan khawatir, di akhirat pasti dapat. Ya. Di akhirat pasti dapat. Dan memang godaannya berat. Karena syaitan akan terus-terus menggoda. Tidak akan membiarkan orang istiqomah di majelis. Baik. Kemudian keutamaan yang lain selain diliputi oleh rahmat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikatnya. Allah membanggakan kita. Ya. Kalaulah kita jangankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rabbul Alamin. Kita misalnya nama kita disebut oleh Pak Presiden di ketika konferensi pers misalkan di Istana Negara, Pak Presiden memuji kita, menyebut nama kita karena jasa kita. Wah, itu pasti kita bahagia sekali. Itu baru seorang presiden yang membanggakan kita. Akan bangga se-Indonesia misalnya. Ini mah bukan se-Indonesia lagi, bukan Pak Presiden, Allah Subhanahu wa taala. Dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya. Tentu kita harus rasa bahagia lagi. Tapi kadang ya gitu, manusia lebih senang mencari ketenaran, keviralan, kemasyhuran di kalangan manusia. Karena kalau terkenal di kalangan manusia, syahwatnya merasakan ada hal yang nyaman dalam dirinya. Dia dihormati, dipuja, dipuji. Ya. Kalau terkenal di hadapan manusia, puja, dipuji, dapat fasilitas, dan lain sebagainya. Tapi terkenal di penduduk langit, dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak orang yang nggak percaya. Padahal ya, terkenalnya kita di penduduk langit itu lebih bermanfaat bagi kita. Nanti kita ketika wafat, penduduk langit sudah tidak asing lagi dengan nama kita. Karena sering disebut Fulan bin Fulan sedang di majelis ilmu. Adapun viral di dunia, kita sudah wafat, udah nama kita tinggal kenangan. Makanya orang yang berpikir panjang tentang akhirat, ya, dia nggak akan gila terhadap pujian, terhadap ketenaran. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang kadang ya itu untuk mendapatkan pujian, ketenaran, uratnya udah copot gitu. Jadi nggak punya malu demi terkenal, demi tenar, demi konten. Ini di mana imannya? Ada sebagian yang seperti itu. Bahkan tidak sedikit juga yang memperolok-olok syariat dengan sedang ibadah, sedang memakai pakaian syar'i,
tapi dimain-mainkan. Ya. Dan ini sedikit cemburunya terhadap agama orang yang seperti itu. Baik. Qauluhu wa dzakarahumullahu fi man inda wa hadhihi al-fadilah min ajallil fadail wa a'zamiha. Keutamaan ini merupakan keutamaan yang paling mulia dan paling agung. Jadi keutamaan orang yang bermajelis, berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Keutamaannya tadi dikelilingi malaikat, diliputi oleh rahmat, dan dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat. Ini keutamaan yang paling mulia. Fayadkuruhum Rabbul Alamin fil mala'il a'la. Allah menyebut-nyebut mereka Rabbul Alamin fil mala'il a'la, di tempat yang tinggi, indal malaika, di hadapan malaikat al-kiram al-bararah, yang mulia, yang banyak kebaikannya. Bihadal julus al-mubarak, bihadal julus al-mubarak wa tilawati kalami, dengan duduk yang penuh berkah ini dan membaca kalamnya. Ya, pemuda rosati ma'ani, mentadarus maknanya. Allah membanggakan. Dan sebab datangnya kebanggaan Allah itu karena ini. Ya. Kenapa Allah bangga? Karena mereka berkumpul duduk di majelis ilmu, di rumah Allah atau di tempat manapun, kemudian membaca Al-Quran dan mentadarus. Itulah yang membuat Allah bangga. Kemudian wahada yatadhamman ridallahi anhum. Dan ini mencakup keriduan Allah terhadap mereka. Allah ridha. Jadi kenapa Allah memuji? Karena Allah ridha. Ya, Allah ridha. Wa mahabbatahu subhanahu wa ta'ala lahum. Dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah ridho, Allah cinta. Jadi kalau kita jujur ingin dicintai, sering di majelis, sering baca Al-Quran, Allah cinta kepada kita. Bukan berarti, oh berarti kalau Allah cinta kepada saya akan enak hidup di dunia. Belum tentu. Ingat, yang namanya dunia itu ujian. Ya. Jangan senantiasa menagih segala sesuatu itu di dunia. Yang jelas kalau Allah ridho dan Allah cinta, nanti masuk surga. Itu jauh. Allah ridho, Allah cinta, nanti masuk surga. Orang-orang awam kadang nggak paham hal ini. Kalau Allah ridho, Allah cinta itu ya harus selalu ditandai dengan banyak materi dan sebagainya. Nah, walihada yadkuruhum fiman inda. Atas dasar ini, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya. Baik. Kemudian ada hadis. Wabil hadis, an Sa'id al-Khudri. Qal, beliau berkata, kharaja Muawiyah. Muawiyah keluar ala halaqatin fil masjid. Mendatangi halaqah di masjid. Muawiyah ini saat itu menurut sebagian pensyarah sedang jadi khalifah. Sedang jadi khalifah. Presiden
pemimpin negara, datang menuju halaqah di masjid. Ya. Dan halaqah ini, kata para ulama, di luar waktu sholat. Artinya, kalau halaqah itu di waktu sholat, ya beliau tahu ini manusia akan sholat. Tapi halaqah ini di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat kok ada manusia yang berkumpul di masjid. Maka beliau pun bertanya, Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Ngapain kalian duduk di sini? Motivasinya apa? Kata mereka, qalu, jalasna nadzukurullah. Kami duduk dalam rangka mengingat Allah. Qala, beliau berkata lagi, Allah, sungguh, ma ajlasakum ila dzak, ya, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali perkara itu, maksudnya kecuali mengingat Allah. Muawiyah nanya lagi, benar nggak kalian nih duduk itu untuk mengingat Allah? Qalu wallah, kata mereka, wallah, sungguh, ma ajlasana illa dzak. Tidak ada yang membuat kami duduk kecuali perkara itu, kecuali dalam rangka mengingat Allah. Ya. Qala, Muawiyah berkata, karena tadi sudah bertanya dan eh, bersumpah. Ya. Amma ini lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Adapun saya tidak maksud meminta sumpah kepada kalian tuhmatan lakum karena curiga kepada kalian. Bukan itu. Bukan itu maksud saya. Wa makana ahadun min bimanzilati min Rasulillah SAW lu aqallam anhu hadisan minni. Dan tidak ada salah seorang pun yang sama kedudukanku dari Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Maksudnya beliau menjelaskan uh, dulu beliau pernah mendengar hadis dari Nabi SAW. Karena beliau sahabat. Sementara orang-orang yang berkumpul itu tabi'in. Nah, ternyata Muawiyah ingin menjelaskan sebuah hadis yang kejadiannya mirip dengan kejadian yang baru saja beliau alami. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi. Beliau keluar menuju halaqah sahabat-sahabatnya. Faqal, Nabi bertanya. Jadi tadi yang Muawiyah lakukan kepada sekelompok orang itu ternyata dulu Nabi pernah melakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Nabi bertanya, Ma ajlasakum, apa yang membuat duduk kalian? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, mereka menjawab, sahabat menjawab, jalasna nadzukurullah. Kami duduk dalam rangka mengingat Allah. Wa nahmadu, dan memujinya. Ala ma hadana lil Islam, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kami. Atas petunjuk, atas apa-apa yang telah Allah tunjuki kepada kami dalam agama Islam. Waman nabi alaina, dan Allah karuniakan dengannya kepada kami. Artinya mengingat Allah, memuji Allah karena nikmat hidayah dan nikmat Islam. Ya, Nabi bertanya lagi, Allah majlasakum milada,
Sungguh tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali hal itu. Qalu wallahi ma ajlasana ila zaka. Tidak ada yang membuat kami duduk kecuali hal itu. Ini sahabat pun menjawab seperti ini. Kata Nabi, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku tidak meminta sumpah kepada kalian dengan maksud curiga kepada kalian. Tidak. Tapi walakinnahu atani Jibril. Akan tetapi barusan Jibril mendatangiku, akhbaroni, dan Jibril mengabarkan kepadaku annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika. Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat. Jadi Nabi barusan mendengar kabar dari Jibril. Kata Jibril, katakan kepada mereka Allah membanggakan mereka yang sedang duduk tersebut di hadapan malaikatnya. Tuh hambaku Fulan bin Fulan sedang duduk di majelis ilmu. Allah katakan seperti itu di hadapan para malaikatnya. Karena Allah ridho, Allah cinta kepada mereka. Lihat, ya. Ini perkara goib, kita nggak lihat hal ini. Tapi kita punya keyakinan dengan iman kita. Kalau memang seperti itulah yang akan didapatkan oleh orang yang bermajelis ilmu. Kalau orang sudah tahu hakikat ini, ya, maka beradanya dia di majelis itu merupakan nikmat, kebahagiaan. Lebih nikmat daripada sekedar dia menanti sebuah proyek yang akan menghasilkan banyak uang. Orang kan kalau ada proyek, wah ini akan sukses, terus dia nanti akan dapat untung sekian dan sekian. Dia senang, dia bahagia. Ini kita duduk di majelis ilmu, nanti akan dapat pahala. Allah akan membanggakan kita. Tapi kenapa kadang hati kita tidak bisa bahagia dengan hal itu? Ya, baik. Adapun Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini, wa rabbul azim. Allah Rabbul Azim Jalla Jalala ghaniyun an majalisin nas. Maha kaya atau tidak butuh dari majelisnya manusia. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Ya. Wa ta'atihim, taatnya mereka. Allah nggak butuh ketaatan kita. Wa ibadatihim, ibadah mereka. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata'. Tidak bermanfaat kepadanya ketaatan orang yang taat. Wala tadurruhu maksiyatu man asa'. Tidak membahayakannya maksiatnya orang yang bermaksiat. Tidak ngaruh kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, dia ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Kalian tidak akan sampai bisa memadaratkanku, maka kalian memadaratkanku. Dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama kalian dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, baik manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada pada hati yang paling takwa salah seorang di antara kalian, artinya taat semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Hal tersebut tidak akan menambahkan dari kerajaanku sedikit pun juga. Tidak ngaruh kepada Allah. Walaupun seluruh manusia itu takwa. Ya ibadi, sebaliknya, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya orang yang pertama kalian dan akhir kalian, manusia dan jin, berada pada hati yang paling jahat salah seorang kalian, jahat ya. Misalnya seluruh manusia itu jahat. Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Tidak akan mengurangi hal tersebut dari kerajaanku sedikit pun juga. Gak ngaruh gitu.
Kita yang butuh. Ya. Maksudnya Allah membanggakan kita bukan berarti Allah butuh sama kita. Tapi itulah kecintaan Allah. Fala tanfa'uhu subhanahu ta'atu man ata'. Tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatan orang yang taat. Wala tadurruhu ma'siyatu man asa. Tidak memadaratkan tidak membahayakan Allah maksiatnya orang yang bermaksiat. Walakin akan tetapi min karimi fadlihi di antara kemuliaan karunia-Nya wa 'azimi mannihi dan kebesaran nikmatnya, kebesaran anugerahnya wa jazili in'ami dan banyaknya nikmatnya an subhanahu wa ta'ala yubahi biha ula'il malaikah. Allah membanggakan dengan mereka itu kepada para malaikat. Wa yadkuruhum, Allah menyebut-nyebut mereka inda malaikatih di hadapan para malaikatnya. Kenapa? Ijtima'ihim ala dzikrillah, dalam berkumpulnya mereka untuk zikir kepada Allah. Wa tilawati kalami, membaca kalamnya, memudarasati ma'ani, mentadaros maknanya. Wa aqli dilalati, memikirkan petunjuk-petunjuknya. Wa tadabburi fi madhamini, merenungkan kandungannya. Wa yadhkuruhumullah fi man indah. Wa yadhkuruhumullahu jalla wa ala fi man indah. Maka Allah pun menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikat. Allah bangga dengan prestasi yang telah diperbuat oleh orang yang duduk di majelis ilmu. Bagaimana jadinya kalau seorang itu setiap hari dia bermajelis? Tentu akan sangat-sangat dikenal oleh penduduk langit. Karena betapa banyak kam min insan, betapa banyak manusia ya, majhulun fid dunya, masyhurun fis sama. Dia tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di penduduk langit. Dan sebaliknya ada orang yang masyhurun fid dunya, majhulun fis sama. Dia terkenal di hadapan manusia, tapi asing, tidak dikenal di penduduk langit. Ya. Tinggal kita mau yang mana. Baik. Kemudian ada terusan hadis, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasbuh. Wa man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang amalannya lamban, lam yusri bihi nasabuh. Nasabnya tidak bisa mengejar dia. Jadi kita ini di akhirat nanti tergantung amal-amalan kita, bukan nasab kita. Kalau nasabnya bagus tapi amalnya jelek, bagusnya nasab dia tidak akan bisa menyelamatkan dari amalan jeleknya itu. Kalau ada orang yang beramal baik, walaupun nasabnya dia bukan dari keturunan yang baik, maka amalan tersebut akan menyelamatkan. Ini gambaran bagi kita kalau di akhirat itu kita masing-masing. Gak ada kekerabatan, apalagi pertemanan. Maka dari itu kuncinya ya amal, berbanyak amal. Paman batta'a bihi dinu, barang siapa yang lamban agamanya, tidak rajin, tidak taat, faja'a yaumal qiyamah, maka dia datang pada hari kiamat, walaysa ma'ahu minat ta'at, dan tidak ada
bersamanya ketaatan allati tasqulu biha mawazinah, yang bisa menjadikan berat dengannya mawazinu, timbangan amalnya, yang bisa memberatkan timbangan amalnya. Wa ta'alu bihi darajatuh, dan meninggikan derajatnya. Gak beramal, gak punya amal. Maka fa innahu lam yusra'a bihi nasabu. Sungguhnya dia tidak akan, nasabnya tidak akan bisa mengejarnya, tidak bisa menyelamatkannya. Kalau amalnya sedikit, ya udah sedikit. Gak ada amalnya sedikit, saya keturunan Nabi. Gak ada. Falau kana nasabuhu min a'lal ansab. Walaupun nasabnya itu dari nasab yang paling tinggi, fala yanfa'uhun nasab. Maka nasab tidak bermanfaat baginya. Wala yarfa'u darajatah. Dan tidak akan mengangkat derajatnya. Gak ada. Masing-masing. Ya. Dan ini berlaku nanti hari kiamat. Kalau di dunia mungkin iya. Ada orang yang masih memuji orang yang nasabnya bagus. Karena di dunia kan orang belum melihat hakul yakin. Ya. Baik. Allah berfirman, "Faidha nufi'a fis-sur", apabila telah ditiup pada sangkakala, fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi pertalian nasab antara mereka. Yaumaidin, pada hari itu, wala yatasaalun, mereka tidak akan saling bertanya. Masing-masing. Wa qala ta'ala, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa kalian. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Fal akram, orang yang paling mulia, huwal atqalillahi jalla wa'ala, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Falladhi yusra'u bil insan, maka yang bisa menyelamatkan manusia apa? Taqwa lillah, ketakwaannya kepada Allah. Wa ta'atuhu lahu, ketaatannya kepada Allah. Wa qiyamuhu bi ibadati, dan melaksanakan pelaksanaan dia dengan ibadah kepada Allah. Ibadahnya. Jadi yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, takwa kita, taat kita, dan ibadah kita. Adapun nasab, maka itu tidak akan menyelamatkan manusia. Dan jangan berbangga dengan nasab. Baik, itu hadis yang pertama. Nanti masih tersisa dua hadis lagi, atau satu hadis lagi, terkait keutamaan orang yang berkumpul di majelis ilmu. Hadisnya mirip. Akan turun sakinah, diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluknya. Demikian untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.